Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu surat pendek yang sering dibaca oleh Nabi ketika mengimami sholat Isya, dan juga sering dibaca oleh Nabi ketika mengimami sholat dalam perjalanan. Dan ketika Nabi Muhammad membaca surat ini dengan suara yang merdu sekali, sehingga para sahabat berkomentar, tidak ada orang yang bisa menandingi suara merdunya Nabi di dalam membaca surat ini. Surat tersebut adalah surat At-Tin. Surat At-Tin. Surat At-Tin ini Makkiyatun, masuk dalam kelompok surat Makkiyah. Berarti turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dimanapun turunnya, kalau sebelum hijrah disebut surat Makkiyah, kalau sudah hijrah disebut surat Madaniyah. Walaupun umpama Nabi Muhammad jalan-jalan di Surabaya, kemudian ada ayat turun di Surabaya, maka ayat tersebut tetap disebut Makkiyah. Kalau belum hijrah, tidak disebut Surabaya. Kemudian di dalam surat At-Tin ini hanya ada 8 ayat. Maka rata-rata orang Islam hafal hanya 8. Kalau Baqarah mungkin jarang, Ali Imran mungkin jarang, dan begitu seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi pohon tin. Wazaituni, demi pohon zaitun. Wapuri sinina, demi bukit Tursina. Wahadzal baladi, demi negara ini. Al-amini, yang sangat aman. Laqad khalaqna, sungguh telah menciptakan kami, al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, di dalam bentuk yang paling bagus. Allah Ta'ala mau membuat pernyataan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dengan bentuk yang paling bagus, diawali dengan 4 sumpah. Pertama, sumpah dengan pohon tin. Yang kedua, bersumpah dengan pohon az-zaitun. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan bukit Tursina. Kemudian keempat, bersumpah dengan negara yang aman, yaitu Mekah al-Mukarramah. Kemudian mengapa Allah memilih 4 itu? Surabaya tidak disebut, Indonesia tidak disebut, yang disebut kok 4. Menurut kaidah tafsir, apapun kata yang dipilih oleh Allah menjadi sumpah, itu menunjukkan betapa pentingnya apa yang dijadikan sumpah oleh Allah.
dan mengandung arti yang sangat dalam. Di dalam mengartikan watin wa zaitun, ulama tafsir berbeda-beda, Pak. Memang artinya banyak dan bisa diartikan bermacam-macam. Namun saya akan mengartikan satu saja. Yang pertama, Allah bersumpah dengan menyebut watini ini. Allah sengaja mengajak kepada panjenengan untuk bernostalgia. Dengan menyebutin panjenengan diajak bernostalgia, menyebut azaitun, Allah mengajak panjenengan untuk bernostalgia. Allah menyebut tur sini juga demikian. Menyebut al-baladil amin sama. Bernostalgia dengan apa itu? Kalau menyebut watin demi pohon tin, panjenengan diajak untuk merenung kembali tentang Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dan Nyai Hawa masih hidup di surga, Nabi Adam betul-betul dicemburui oleh iblis, sehingga iblis mati-matian berusaha untuk menjatuhkan Nabi Adam agar tidak bertempat tinggal di surga. Sehingga iblis menggoda dengan segala macam jurus dikeluarkan, ternyata berhasil. Akhirnya Nabi Adam memakan pohon larangan, ya. Memakan buah larangan. Buah larangan, Pak. Kalau disebut Sajaratil Khuldi, yang memberi nama itu iblis, Pak, bukan Allah. Jadi iblis yang memberi nama pohon khuldi. Kalau kita pohon larangan. Lah setelah Nabi Adam terjebak dengan godaan rayuan iblis, akhirnya makan, astagfirullah. Begitu makan, hukuman Allah langsung datang, yaitu pakaian yang menutupi aurat Nabi Adam, pakaian yang menutupi aurat Nyai Hawa langsung terbuka, sehingga Nabi Adam baru sadar kalau dia punya sau'ah, punya kemaluan. Kemudian Nyai Hawa baru sadar kalau dia punya sau'ah, punya kemaluan. Su'un, Pak. Sau'ah itu kemaluan, dari kata su'un, sesuatu yang jelek. Sehingga kemaluan itu bila terbuka membuat orang malu. Sehingga menurut Al-Quran disebut su'un. Lah setelah Nabi Adam kelihatan auratnya, Nyai Hawa kelihatan auratnya, Masya Allah, malunya bukan main, ditampur dengan rasa takut, rasa sesal, takut karena melanggar Allah, malu karena auratnya terbuka, sedih bagaimana cara mengatasi pelanggaran-pelanggaran itu. Di saat itulah akhirnya Al-Quran mengabadikan, Pak, dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 22. Fadallahuma bihururin. Iblis membujuk Nabi Adam dan Nyai Hawa dengan tipu daya yang luar biasa. Falamma dzaqas sajarata badat lahuma sau'atuhuma. Ketika Nabi Adam Nyai Hawa sama-sama mencicipi, berarti bukan Nyai Hawa duluan, bukan,
Tapi Al-Quran jujur Nabi Adam yang disebut dulu, sehingga tidak menyalahkan Nyai Hawa. Nabi Adam dan Nyai Hawa mencicipi, badat lahuma sawatuhuma, langsung auratnya kelihatan. Pada saat itulah watafiqo yaksifani alaihima miwarokil jannah. Nabi Adam Nyai Hawa langsung bergegas-gegas menuju ke pohon tin. Pohon tin yang ada di surga, Pak. Yang daunnya ombo-ombo, langsung Nabi Adam lari ke situ, Nyai Hawa lari ke situ, kemudian daun pohon tin itu diputihi. Kemudian dibitingi, kemudian dibentuk menjadi maksi. Kemudian dibentuk menjadi apa? Penutup dada. Kemudian dibentuk menjadi topi. Kemudian dibentuk menjadi itu, sehingga pada waktu itu ulama-ulama kita bisa menyimpulkan berarti Nabi Adam itu cerdasnya luar biasa. Buktinya apa? Begitu telanjang langsung punya apa? Inisiatif untuk segera membuat pakaian, Pak. Walaupun ala kadar menutupi aurat. Nah itulah sehingga peristiwa itu diabadikan oleh Allah dengan ucapan waqtin. Dan sejak itu pula Nabi Adam sudah mempunyai peradaban. Akhirnya panjenengan sekarang lebih maju kan? Pakaiannya macam-macam, ada baju, ada sarung, ada celana, ada apa-apa. Semuanya itu ittibaan li Adam, karena mengikuti kekreatifan Nabi Adam. Padahal waktu itu Nabi Adam tidak pernah kuliah di ITS, tapi bisa punya kekreatifan semacam itu. Kemudian wa zaitun, Allah bersumpah dengan menyebut pohon zaitun. Ini pun mengajak kepada kita untuk mengenang peristiwa Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkanlah seluruh orang kafir di dunia ini. Jangan ada satupun yang tersisa. Karena kalau masih ada satu saja orang kafir tersisa di bumi ini, maka dia pasti kawin. Kalau sudah kawin, pasti melahirkan anak-anak fajiron yang nakal-nakal seperti orang tuanya. Itu doa Nabi Nuh. Dan ternyata doa Nabi Nuh langsung disambut oleh Allah. Nabi Nuh fasna'il fulka, disuruh membuat kapal. Setelah kapal selesai, barulah Allah menghukum seluruh orang-orang kafir yang ada di dunia pada saat itu. Sehingga Allah menurunkan hujan yang sangat lebat. Bumi diperintah oleh Allah untuk memuntahkan airnya. Air datang dari atas, air keluar dari bawah. Dengan sekejap saja rumah tenggelam, gunung tenggelam. Akhirnya kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh yang ada di atas gunung-gunung itu bisa bergerak. Dan pada waktu itu, masya Allah, semua orang kafir sedunia habis. Karena apa? Karena waktu itu bumi masih dihuni oleh sedikit orang. Surabaya belum lahir. Kalau Surabayanya saja belum lahir, apakah lagi penduduknya? Sehingga betul-betul habis orang kafir, satu pun tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanyalah orang-orang mukmin,
yang menjadi santri Nabi Nuh, menjadi jamaah kajiannya Nabi Nuh sebanyak 80 orang. Dan pada waktu itu anak Nabi Nuh satu yang tenggelam, Pak. Namanya Kan'an. Dia ikut tenggelam karena apa? Dia memang mewetal, tidak seperti Sam, tidak seperti Ham, tidak seperti Yafis. Karena Nabi Nuh punya 4 anak laki-laki, Ham, Sam, Yafis, kemudian Kan'an. Kan'an nakal, tersiksa, Yafis bagus. Yafis ini akan menurunkan Iran, Pak. Dan dari golongan Yafis ini, dari anak cucu Yafis akan lahir Ya'juj Ma'juj. Kemudian kalau Ham melahirkan bangsa Habasah, kalau Sam menghasilkan Arab. Jadi semuanya itu menjadi keturunan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh itu disebut bapak manusia yang kedua. Kemudian perlu diingat, Pak, ketika Nabi Nuh terapung-apung di atas kapal, itu lamanya, Pak, sampai 150 hari, Pak. Kemudian kapal Nabi Nuh pun sampai Mekah, sehingga terapung-apung di daerah Ka'bah, Pak, di kanan kiri Ka'bah, walaupun waktu itu sudah roboh selama 40 hari. 40 hari berputar-putar di Ka'bah situ. Kemudian setelah itu bergerak sampai menuju ke Bukit Al-Judi. Bukit Al-Judi itu berada di wilayah Irak. Lah di atas Bukit Judi itulah ternyata banjir surut. Karena surut, akhirnya kapal Nabi Nuh terdampar di atas Bukit Judi. Kemudian surut karena Allah mengatakan dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 44, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal amru wa qudhiyal amru wastawat alal judi. Lalu Allah ngomong, wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah untuk menurunkan hujan. Wahai air, surutlah. Langsung, Pak, langit berhenti menurunkan hujan. Bumi langsung menelan air, sehingga air menjadi surut. Pada waktu itu Nabi Nuh masih belum tahu daerah mana yang layak untuk ditempati. Apa masih becek, apa masih endut. Lah pada saat itulah Nabi Nuh menyuruh burung merpati. Ini sebagai mukjizat Nabi Nuh. Sama dengan Nabi Sulaiman punya mukjizat menguasai burung hudhud, ya. Sebagai tentaranya disuruh untuk mengantarkan surat ke Ratu Bilqis, gitu kan, pakai hudhud, itu mukjizat, Pak. Nggak usah latihan, nggak usah belajar. Lah Nabi Nuh pun menyuruh burung merpati untuk melihat mana daerah yang sudah layak untuk dihuni. Maka berterbanglah burung merpati. Cari. Tidak lama dia kembali. Kembali, Pak, dengan membawa 2 bukti. Bukti pertama, di paruhnya itu dia membawa sedompol zaitun, Pak. Membawa buah zaitun. Kemudian bukti yang kedua, kaki dia itu diletakkan dindut. Lalu burung merpati mengatakan, wahai Nabi Nuh,
di daerah sana sudah kering dan pohon-pohon pun sudah berbuah, sehingga kalau panjenengan bertempat tinggal di sana bisa hidup. Ini bukti saya bawakan sedompol buah zaitun. Ditunjukkan buktinya. Karena apa? Pak Hakim tidak akan mau kan membuat keputusan kalau apa? Minimal tidak ada 2 bukti kan? Sama dengan KPK, Pak. KPK tidak akan berani menangkap seseorang kalau belum ada 2 bukti. Lah ternyata burung merpati pun hebat, Pak. Pernah kuliah di jurusan hukum. Lapor kepada Nabi Nuh dengan membawa 2 bukti. Bukti pertama buah zaitun, kemudian bukti kedua kakinya masih basah, Pak. Kenandut itu. Makanya kata ulama, mengapa burung merpati itu rata-rata kakinya abang gitu. Itu karena apa? Mbah-mbahnya dulu itu ngidai ndut sisa-sisa banjir pada zaman Nabi Nuh. Berarti kalau panjenengan membaca Waz-Zaitun, panjenengan harus ingat sejarah Nabi Nuh, ingat sejarah banjir Nabi Nuh, ingat keselamatan orang Islam pada waktu itu. Kemudian sumpah Allah yang ketiga, watu risinina, demi bukit tersina. Kalau bukitnya tidak menarik, Pak. Namun yang menarik apa? Peristiwa yang terjadi di bukit tersina, yaitu Nabi Musa setelah berkelahi dengan orang Mesir, kemudian Nabi Musa memukul, langsung mati, Pak. Berarti apa? Al-qatlu khotoan, membunuh dengan tidak sengaja itu. Akhirnya Fir'aun memvonis Musa harus dihukum mati. Akhirnya ada seorang menteri yang beriman, yang imannya dirahasiakan, dia berburu-buru keluar dari rapat, kemudian menemui Nabi Musa agar segera keluar dari Mesir, karena Fir'aun memutuskan Musa harus ditangkap dan dihukum bunuh. Akhirnya tanpa basa-basi, tanpa pulang dulu, ambil uang dulu, ambil makan dulu, enggak, Pak. Langsung kabur keluar dari Mesir, kemudian terdampar di Madian. Nah disitulah akhirnya Nabi Musa ketemu dengan anaknya Nabi Syuaib. Menurut sebagian ulama itu anaknya Nabi Syuaib yang namanya Sofirah, kemudian kawinlah Nabi Musa dengan Sofirah. Mas kawinnya buruh angon 8 tahun. Namun kalau Nabi Musa mau menambah 2 tahun, sehingga mengembala kambing 10 tahun, maka tahun yang ke-9 ada upahnya, tahun yang ke-10 baru ada upahnya. Tahun pertama sampai 8 itu sebagai mahar, mas kawin. Bayangkan ya. Berarti mas kawin pada zaman dulu itu betul-betul mahal. Beda dengan di Jawa, Pak. Maharnya paling murah, namun resepsinya, Pak, yang paling berat itu. Kalau dulu sana enggak, maharnya yang tinggi, walaupun resepsinya hanya 4 orang, 5 orang, enggak masalah. Lah ternyata Nabi Musa cerdas itu. Beliau tidak mengambil yang 8 tahun, ambil yang 10 tahun. Karena apa? Yang namanya kepala keluarga wajib membiayai istri dan anak-anaknya. Kalau keluar dari Madian tanpa modal, repot, Pak ya. Akhirnya dia menyempurnakan 10 tahun. Sehingga kerja berbayar hanya 2 tahun sudah menghasilkan banyak. Taruhlah umpama
Kambing yang dikembalakan itu 380 ekor, yang 50 bejantan, 300 betina. Otomatis Pak, setahun mana? Kan sekali mana 2. Berarti Nabi Syuaib dapat 300 anak, Nabi Musa dapat 300 anak. Tahun kedua mana? Kan begitu, sehingga cepat memperoleh hasil. Pas genap 10 tahun, Nabi Musa pamitan kembali ke Mesir. Perjalanan Madian ke Mesir lumayan jauh, siang malam berjalan, sampai di tengah malam Nabi Musa kehilangan arah. Mana arah Mesir? Pada waktu itu kompas belum ada Pak ya, sehingga susah. Lebih-lebih berjalan malam, yang namanya padang pasir itu sama dengan di tengah laut. Lihat depan langit menutupi bumi, lihat samping langit menutupi bumi, sehingga tidak tahu arah. Dilalah pada waktu itu ada api di atas bukit Tur Sina. Langsung naik Nabi Musa ngomong, "Dek, Kusi, kamu tetaplah di sini. Di atas bukit Bukit Tur Sina kok ada api? Kalau ada api pertanda ada orang. Nanti saya bisa mengambil sepotong api untuk diam, menghangatkan badan. Kemudian karena ada orang, nanti saya akan tanya mana arah Mesir." Istrinya pun siapa? Berarti termasuk ciri wanita yang layak dikawin adalah seperti wanita siapa? Nabi Musa Pak. Ditinggal suaminya, kerja ndak berani Pak, berani. Tidur di rumah sendiri berani. Segala-galanya sendiri berani, itu namanya perempuan yang layak dikawini. Coba betapa menderitanya laki-laki kalau istrinya tidak pemberani. Suami kerja keluar, dia tidak berani sendirian di rumah. Ayo Pak, repot kan? Harus ikut. Padahal di sana itu dan ini. Kemudian setelah Nabi Musa naik ke Bukit Tur Sina Pak, astagfirullah, apinya semakin naik, semakin bergerak. Nabi Musa semakin mendekat. Setelah sampai di puncak, lah kok ada suara, "Ya Musa." Coba Pak, kalau panjenengan sendiri di kegelapan malam seperti itu, kemudian tahu-tahu ada suara "Ya Musa" itu, jenengan kabur apa lari? Nabi Musa berpikir kebalikan. Apa? Loh, di tempat seperti ini yang sunyi senyap, kok ada orang yang kenal saya? Kan begitu kan? Oh, berarti murid saya. Kan begitu kan? Bolo dewe kan begitu Pak. Makanya Nabi Musa tidak takut. Didengarkan saja dengan baik. Dan hal ini diabadikan oleh Allah dalam surat Toha, surat yang ke-20, ayat 10 sampai beberapa ayat belakangnya. Apa kata Al-Quran? Al-Quran mengatakan, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka." Wahai Nabi Musa, sesungguhnya saya adalah Rabb kamu, yang menciptakan kamu, yang menguasai kamu, yang memiliki kamu, yang mengatur kamu. Karena Rabbun itu artinya apa Pak? Khaliqun, yang menciptakan, Malikun, yang memiliki, yang menguasai, Mudabbirun, yang melamut, yang mengatur. Ana Rabbuka, aku adalah Rabb kamu. Fa'la na'laika,
maka lepaslah 2 sandal kamu. Akhirnya Nabi Musa pun melepas 2 sandalnya. Mengapa harus dilepas? Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di tempat yang suci, maqdis, muqaddas. Tua yang bernama tua. Bukan tua speaker lah ya, bukan itu. Tapi tua. Makanya kalau ada pabrik speaker namanya tua, berarti meniru kata-kata di dalam Al-Quran. Tempat yang suci untuk Nabi Musa. Wa anakhtartukan, dan mulai hari ini aku memilih kamu menjadi nabi, menjadi rasul. Jadi tansib, Pak. Nabi Musa langsung dilantik menjadi nabi, dilantik menjadi rasul. Karena Allah yang melantik, maka tidak perlu mengundang kepala-kepala instansi. Kejaksaan tidak perlu diundang, kehakiman tidak perlu diundang untuk menyaksikan. Karena Allah sebagai pelantik, dan Allah itu tidak butuh kepalsuan, tidak butuh dengan kebohongan, sehingga tidak butuh disaksikan oleh siapapun. Anak tartukam, aku memilih engkau menjadi nabi dan rasul. Fastami lima yuha. Oleh karena itu dengarkan baik-baik apa yang akan aku wahyukan kepada kamu. Kemudian Nabi Musa mepasang kedua telinga karena akan dapat wahyu perdana. Pertama kali akan memperoleh wahyu pertama kali. Makanya siap siaganya itu tingkat A. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau tadi menyebut Rob, beda. Semua makhluk mengakui ada Rob. Sekarang ditunjukkan Rob yang namanya siapa? Innani anallah. Aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang benar untuk disembah kecuali ana, saya, kata Allah. Oleh karena itu fa'budni, beribadahlah kamu kepadaku. Termasuk ibadah adalah wa aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Kalau orang salat berarti ingat kepada Allah, kalau orang tidak salat berarti dia melupakan Allah Ta'ala. Itu ciri. Dan jangan dipelintir. Pak, mengapa Anda tidak salat? Loh, Al-Quran kan ngomong aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Berarti salat itu hanya wajib untuk yang lalai-lalai saja. Lah saya kan selalu ingat kepada Allah. Berarti tidak wajib salat. Itu namanya apa, Pak? Mensalah artikan. Salat itu namanya zikrullah, ingat kepada Allah. Tidak salat berarti dia melupakan kepada Allah. Setelah resmi Nabi Musa diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan sudah ada perintah yaitu fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, Nabi Allah Ta'ala memberi briefing kepada Nabi Musa. Apa briefingnya, Pak? Allah mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu? Nabi Musa menjawab, ya asoya atawakka'u alaiha wa ahusu biya ghanami ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Ya Allah, yang ada di tangan kanan saya adalah tongkat. Tongkat yang multiguna. Guna pertama saya membawa tongkat adalah untuk berpegangan. Berjalan bisa enak pakai tongkat. Lebih-lebih sudah berumur. Yang kedua, wa'ahusu bi'al ghanami, untuk menghalau
kambing. Kemudian yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra, dan tongkat yang saya miliki ini punya kebutuhan-kebutuhan yang lain untuk memukul daun-daun agar berjatuhan lalu untuk dimakan oleh kambing-kambing saya. Kemudian Allah ngomong, dah sekarang alqiha ya Musa, wahai Musa, lemparkan tongkat kamu. Begitu dilemparkan, Pak, fa idza hiya hayyatun tas'a. Ternyata tongkat dilemparkan lah kok berubah menjadi ular tas'a yang berjalan cepat, Pak. Kesana kemari, kesana kemari. Kalau panjenengan mengetahui ularnya Nabi Musa, Pak, takut apa tidak? Takut, Pak. Karena apa? Nabi Musa sendiri pun takut. Mundur Nabi Musa. Sampai dikatakan oleh Allah Ta'ala, la takhaf, hei Musa, kamu jangan takut. Aku kan bersama kamu itu. Dan ingat, tongkat Nabi Musa ini, Pak, betul-betul luar biasa. Ketika datang kepada Fir'aun dan menyampaikan dirinya adalah utusan Allah, Fir'aun minta supaya ditunjukkan mukjizatnya. Nabi Musa melemparkan tongkat di hadapan Fir'aun, lah kok menjadi ular. Fir'aun pun ketakutan, Pak. Seandainya tidak malu dengan pasukan penjaga, apa itu? Raja, dan tidak malu dengan para menteri, kabur, Pak. Saking menakutkannya ular itu. Namun Allah ngomong, la takhaf, kamu tidak perlu takut. Dah sekarang khudha, ambil kembali ular yang ada di hadapan kamu. Sanu'iduha siratahal ulam, akan kami kembalikan seperti sedia kala. Sekarang ular begitu kamu pegang akan berubah kembali menjadi tongkat. Berarti Nabi Musa sudah dibekali satu mukjizat. Kemudian sekarang yang kedua, di-briefing lagi, Pak. Wadmum yadaka ila janafika. Janafika. Coba sekarang kempit tanganmu di ketiak. Gitu. Akhirnya Nabi Muhammad Nabi Musa mengempit tangannya. Kemudian begitu ditarik langsung, Pak, memancarkan sinar yang putih. Takhruz baydha min ghairi su, memancarkan sinar. Dan itu merupakan mukjizat besar yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Namun sayang, film-film di Indonesia, Pak, ya, tidak hanya Nabi Musa yang punya mukjizat itu. Tapi apa? Kian Santang. Siapa lagi, Pak? Iya, 212 tangannya bisa memancarkan apa? Sinar itu sinar palsu, Pak. Kalau Nabi Musa sinar asli, mukjizat dari Allah Ta'ala. Dan yang paling dahsyat, Pak, pertemuan Nabi Musa yang kedua kali dengan Allah di Bukit Tursinar. Karena sudah berpengalaman Nabi Musa berada di Bukit Tursina. Kemudian pengalaman yang kedua ketika Nabi Musa omong-omong dengan Allah. Lah kok Nabi Musa ngomong, Robbi arini andur ilaika, ya Rob, tolong tunjukkan wajah engkau kepadaku. Andur ilaika, aku ingin melihat wajah engkau. Allah langsung memberi jawaban, lantaroni, kamu tidak akan mampu, tidak akan kuat melihat aku. Kalau tidak percaya, coba lihat bukit ini. Fandur ilal jabal. Lihatlah kepada bukit. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Bila bukit ini tetap seperti ini, berarti kamu kuat melihat aku. Akhirnya apa? Nabi Musa fokus.
Kedua pandangan matanya tertuju kepada bukit. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Lalu Allah mejeng, menampakkan dirinya kepada bukit. Begitu bukit melihat Allah, dakkan Pak, meledak. Karena bukit meledak, kharra sa'iqan, Nabi Musa jatuh tersungkur. Bayangkan, betul kan? Lantarani, kamu tidak akan bisa dan tidak akan kuat melihat aku. Wong bukit setinggi itu, sebesar itu, sekokoh itu, melihat Allah meledak. Apatah lagi kamu yang kecil, otak kamu yang sekepal, kemudian jantung kamu yang segitu, tidak kuat. Makanya beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika berada di Sidratul Muntaha, omong-omong dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak nyelonong seperti Nabi Musa, kepingin melihat wajah Allah. Karena Nabi Muhammad sudah mendengar kisah-kisah itu. Makanya ketika pulang dari Isra Mi'raj, Nyai Aisyah tanya, di saat panjenengan omong-omong dengan Allah, apa panjenengan tidak sempat melirik itu, melihat Allah? Kata Nabi Muhammad, subhanallah dek, pada waktu itu aku diliputi oleh cahaya yang terang benderang. Saking terangnya sampai tidak kelihatan apa-apa. Samalah dengan panjenengan Pak. Di malam hari di pinggir embong, tahu-tahu disentrong lampu mobil sedan yang anyar Pak. Kira-kira malah padang atau malah gelap Pak. Kan begitu kan? Gelap, tidak tahu jalan itu. Silau. Berarti apa? Nabi Muhammad sadar. Dan memang semua manusia selama masih hidup di dunia tidak akan bisa melihat Allah. Baru bisa melihat Allah ketika sudah berada di surga. Itu pun hanya satu kali Allah menampakkan wajahnya sebagai apa? Waridwanullah akbar, sebagai bukti ridha Allah Ta'ala. Berarti kalau Allah bersumpah menyebut tersini, itu menunjukkan Pak, panjenengan perlu mengkaji kisah Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa ditantar oleh Allah, di briefing oleh Allah di Bukit Tur Sina. Makanya banyak workshop diletakkan di mana Pak? Ya, tempat-tempat yang asri. Paca di mana lagi Pak? Kan begitu kan? Itu niru. Namun kalau Nabi Musa tanpa biaya sehingga tidak membebani apapun. Kemudian yang keempat Pak, wahadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan menyebut negara yang aman, yaitu Mekah. Dengan demikian panjenengan harus bernostalgia dengan peristiwa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pribumi, lahir di Mekah, keluarganya orang Mekah asli, musta'ribah ya, keturunan Nabi Ismail. Negara Mekah adalah negara haram, mulia, haram, sehingga siapapun haram untuk disakiti, haram untuk dizalimi, dan harus amin memperoleh keamanan, kedamaian. Itu kalau berada di Mekah. Namun Nabi Muhammad justru ketika hidup di Mekah dikuyuh-kuyuh oleh orang kafir. Lalu Pak, negaranya amin, faman dakhalahu kana amina, kata Al-Quran, siapa yang masuk di Masjidil Haram dijamin aman, tentram. Sementara Nabi Muhammad ketika sholat di bawah naungan Ka'bah malah dilempari kotoran onta. Bahkan sampai pernah Nabi Muhammad sujud, tahu-tahu Abu Jahal menyuruh anak buahnya
membawa kotoran onta yang baru disembelih, dibawa lalu ditimpakan kepada Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad tidak bisa bangun dari sujudnya. Untung waktu itu Fatimah pas jalan-jalan mengetahui ayahnya dibegitukan oleh orang kafir, langsung didekati. Kotoran tersebut langsung diambil, barulah Nabi Muhammad bisa bergerak bangun dari sujudnya. Berarti antara Al-Amin dengan kenyataan di lapangan itu beda. Beda khusus untuk Nabi Muhammad, karena apa? Dianggap menyebarkan faham baru. Faham mereka adalah faham syirik, menduakan Allah, meninggalkan Allah, sementara Nabi punya paham tauhidillah, mengesahkan Allah dalam beribadah, mengesahkan Allah dalam sifat, mengesahkan Allah dalam asma, mengesahkan Allah dalam af'al perbuatan. Kemudian perlu diketahui, Pak, mengapa Allah menjadikan negeri Mekah negeri yang amin itu, aman? Ternyata berkat doa Nabi Ibrahim. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Nabi Ibrahim setelah menempatkan istri dan Nabi Ismail anaknya yang masih bayi di Bakkah atau Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, wa idza qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah Mekah negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, berilah rezeki penduduk Mekah dari berbagai macam buah-buahan. Disebut buah-buahan, Pak, karena makanan yang paling tinggi adalah buah-buahan. Dan mengapa buah-buahan? Karena Mekah itu wilayah tandus, tidak ada satupun pohon yang bisa hidup di situ zaman dulu, kecuali kalau pergi ke Indonesia, pulang membawa tanah Indonesia, dimasukkan ke pot, baru bisa, Pak, tanam kangkung, tanam bayam di pot itu. Selama tidak ada tanah dari negara lain, maka Mekah itu tandus. Makanya Nabi Ibrahim berdoa supaya diberi rezeki dari buah-buahan. Man amana minhum billah, untuk orang yang beriman kepada Allah. Namun Allah menimpal, wahai Ibrahim, doamu akan aku kabulkan. Negeri Mekah akan kujadikan negeri aman. Kemudian penduduk Mekah akan kuberi rezeki yang melimpah ruah. Namun tidak hanya untuk orang mukmin, orang kafir pun akan kuberi. Namun ingat, fa umatti'uhu qalilan. Orang kafir akan kuberi nikmat yang sedikit, yaitu dunia saja. Summa abqarruhu ila adzabinar, besok pada hari kiamat mereka akan kupaksa untuk masuk ke dalam neraka. Beda dengan yang beriman, di dunia dapat rezeki sedikit, besok di akhirat memperoleh rezeki yang luar biasa. Kemudian Mekah merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah, Pak. Paling dicintai oleh Allah. Dibanding dengan Palestina, dibanding dengan Madinah. Sampai Nabi Muhammad sendiri ketika menaklukkan Mekah, Pak, Nabi Muhammad itu kembali pulang ke Madinah sambil mengatakan, bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah. Seandainya aku dulu tidak diusir oleh penduduk Mekah, yakin aku akan bertempat tinggal di Mekah. Namun sayang dulu aku sudah pernah diusir, maka pantangan buat saya untuk kembali ke tempat yang aku diusir darinya.
Para Ansor, Pak, orang Medina asli, sewenangnya luar biasa. Karena apa? Ternyata setelah Mekah dikuasai Nabi Muhammad tetap kembali ke Madinah, sehingga mereka bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Lah gara-gara Mekah itu sangat dicintai oleh Allah, Pak, maka seluruh orang Islam mesti senang dengan Mekah itu. Dan hal ini pun merupakan bukti keberhasilan doa Nabi Ibrahim. Dalam surat Al-Baqarah, Pak, ayat 27, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keluargaku di lembah yang kering kerontang, tidak ada tanamannya sama sekali. Namun inda baitikal muharram, ku tempatkan dia di sisi rumah engkau yang terhormat. Walaupun ekonomi nol, kesuburan nol, tidak jadi masalah. Yang penting berdekatan dengan rumah engkau. Karena rezeki manusia siapa yang nanggung, Pak? Allah. Sehingga yang penting ibadahnya, urusan rezeki Allah sendiri yang akan mengatur. Jangankan kita yang beribadah, cacing yang tidak pernah sholat saja rezekinya dipenuhi oleh Allah Ta'ala, sehingga orang Islam tidak perlu takut tentang itu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami tempatkan keluargaku di sisi rumah engkau agar mereka istiqomah menjaga salat. Ya, Pak, itu tujuan pokok. Berarti panjenengan pun begitu di dalam menempatkan anak, memilihkan jodoh kepada anak, orientasinya adalah bagaimana agar anak panjenengan itu tetap bisa menjaga salatnya. Jangan asal punya rumah. Sehingga Nabi Muhammad ngomong, al-jaru qobladar. Perhatikan tetangga sebelum membuat rumah. Kalau tetangganya begini-begini, suka tawur, suka nyabu, suka masuk ke panti pijat, maka tidak usahlah beli rumah di situ. Panjenengan bisa menahan diri karena sudah dewasa, karena sudah punya ilmu, anak panjenengan. Walaupun masih kecil, lewat sana, lewat sini, mata melihat itu, melihat ini, apa yang dilihat oleh mata masuk ke dalam otak, kan? Bagaimana kalau muncul kemudian niru, kan bahaya. Makanya aljar qobladar, perhatikan tetangga sebelum membangun rumah. Kemudian ini yang penting, Pak. Faja'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah hati seluruh umat manusia cinta kepada Mekah. Terkabul apa tidak, Pak? Terkabul. Buktinya apa? Jenengan lihat di Indonesia ini antrian haji berapa tahun, Pak? Ada yang 20, ada yang lebih, Pak. Masih ditempuh loh, Pak. Sampai kepingin cepat haji karena usia sudah lumayan banyak, akhirnya menempuh jalan apa? Taksirah mujamalah. Haji furoda. Plusnya 3 kali, Pak. Sampai biayanya banyak ditempuh. Karena apa? Bukti cintanya dia kepada Mekah, bukti cintanya dia kepada Baitullah Al-Muharram, bukti keberhasilan doa Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim itu luar biasa. Gara-gara itulah maka layak, Pak, Al-Quran menyebut nama Ibrahim, Pak, itu 69 kali, Pak. Menyebut nama Nabi Nuh 43 kali. Yang paling banyak menyebut nama Nabi Musa 136 kali. Nabi Isa 25 kali. Nabi Muhammad
pemilik Al-Quran disebut namanya hanya 4 kali. Berarti apa Pak? Nabi itu taqiyun khafiyun, orang yang betul-betul bertakwa namun tidak pernah menonjol-nonjolkan diri, sehingga dia pemilik Al-Quran namanya hanya disebut 4 kali. Berarti apa? Tidak suka pamer. Lah mengapa Nabi Musa kok banyak? Ya enggak apa-apa. Kenapa? Nabi Musa kan sudah wafat. Yang menyebutkan bukan Nabi Musa, tapi siapa? Allah Ta'ala. Berarti ini merupakan sanjungan yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, inilah 4 sumpah Pak, yang diucapkan oleh Allah hanya untuk mengucapkan walaqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Dan artinya belum saya jelaskan, insya Allah kalau tidak lupa pertemuan yang akan datang saya sampaikan laqad khalaqnal insan fi ahsanit taqwim. Sekian, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.